Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Nurfadilah, NIM 4401419098 dari Rombel Pendidikan Biologi C 2019. Kali ini akan melakukan percobaan sistem digesti. Nah, sebelum menuju ke percobaan, perlu diketahui bahwa sistem digesti atau sistem pencernaan merupakan sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa-sisa dari proses tersebut. Fungsi dari sistem digesti di dalam pencernaan makanan ialah mengubah bahan makanan dari bentuk molekul yang besar menjadi bentuk-bentuk yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Perubahan kimia pada zat-zat makanan berlangsung di sel-sel tubuh yang disebut dengan metabolisme. Beberapa reaksi kimia tersebut menghasilkan pemecahan atau penguraian molekul organik seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein. Berdasarkan susunan kimia, zat-zat makanan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu lemak, protein, dan juga karbohidrat. Karbohidrat sendiri berfungsi sebagai penghasil kalori, juga sebagai bahan pembentuk protein dan juga lemak. Sedangkan protein berfungsi untuk membangun jaringan baru dan mengganti yang rusak. Lemak berguna sebagai penghasil energi terbesar, sebagai pelarut vitamin dan zat lain, serta sebagai pelindung tubuh. Bahan-bahan makanan selanjutnya akan dicerna dalam saluran pencernaan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan, menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui adanya kandungan karbohidrat dan lemak yang terkandung dalam berbagai bagian usus hewan, khususnya yaitu usus ayam. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini yaitu ada usus ayam, kertas HVS, wadah untuk isi usus ayam, nasi sebagai kontrol karbohidrat, minyak goreng sebagai kontrol lemak, sendok, larutan betadin, pisau dan gunting, serta tusuk gigi. Pertama, yaitu membagi usus menjadi 3 bagian. Kemudian, mengeluarkan isi usus ke dalam 3 wadah yang sudah tersedia. Untuk uji kandungan karbohidrat, teteskan 5 hingga 10 tetes betadin pada isi usus dan teteskan pula pada nasi sebagai kontrol. Kemudian amati dan catat perubahan yang terjadi. Untuk uji kandungan lemak, gunakan kertas HVS. Kemudian, oleskan isi usus pada kertas HVS kira-kira seluas uang koin Rp500. Oleskan pula minyak goreng sebagai kontrol. Kemudian, angin-anginkan dan terangkan kertas HVS serta catat dan amati perubahan yang terjadi. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kandungan karbohidrat diuji dengan menggunakan betadin. Untuk uji kontrol yang digunakan yaitu nasi. Setelah nasi ditetesi betadin, warna yang semula putih berubah menjadi biru keunguan hingga ungu kehitaman. Nah, semakin gelap warna perubahan yang dihasilkan oleh zat uji setelah ditetesi betadin, maka semakin banyak pula kandungan karbohidratnya. Sedangkan uji kandungan karbohidrat pada duodenum, ileum, dan kolon menghasilkan perubahan warna menjadi lebih gelap, namun kurang terlihat perubahan warna menjadi biru kehitaman atau ungu kehitaman, yang mengindikasikan bahwa isi usus ayam mengandung karbohidrat. Menurut teori, kandungan karbohidrat terbanyak terdapat pada duodenum, di mana bagian ini terjadi pencernaan yang paling aktif dengan proses hidrolisis dari nutrien kasar berupa karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul lebih sederhana. Pada bagian jejunum atau ileum, terjadi proses pencernaan dan penyerapan zat makanan yang belum diselesaikan pada duodenum. Pada bagian ini, isi zat telah diserap semua, sehingga pada bagian ini tidak terdapat kandungan karbohidrat.
Dalam uji coba kandungan lemak, digunakan kertas HVS dan minyak goreng sebagai kontrol. Berdasarkan pada uji yang telah dilakukan, semua bagian usus ayam mengandung lemak. Menurut teori, pada duodenum terdapat kandungan lemak paling banyak karena pada bagian tersebut terjadi pencernaan paling aktif. Hal ini sejalan dengan hasil percobaan di mana pada kertas HVS, pada isi bagian duodenum dan ileum terdapat noda bekas yang mengindikasikan kandungan lemak. Minyak yang digunakan sebagai kontrol memiliki noda bekas yang paling terlihat karena memang minyak ini memiliki kandungan lemak yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari adanya noda bercak pada kertas HVS. Sedangkan pada bagian kolon tidak mengandung lemak karena kolon merupakan bagian akhir penyerapan sari-sari makanan yang tidak dapat diserap pada bagian usus sebelumnya, sehingga hanya terdapat sedikit kandungan lemak. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bagian usus ayam yang mengandung karbohidrat paling banyak yaitu di bagian duodenum, ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi coklat kekuningan dengan sedikit bintik-bintik ungu yang mengindikasikan kandungan karbohidrat. Sedangkan bagian usus ayam yang mengandung lemak paling banyak ialah di bagian duodenum dan juga di bagian jejunum atau ileum, ditandai dengan adanya noda-noda bercak minyak. Pada bagian kolon hanya mengandung sedikit karbohidrat dan juga lemak karena kolon merupakan bagian terakhir dari penyerapan makanan sehingga hanya mengandung karbohidrat dan lemak yang sedikit. Sekian percobaan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.